Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil bertemu kembali di kisah 30 Usaha Keringat Sendiri dari buku yang berjudul Kalamurabi, Kisah-kisah Tarbawi Penuh Inspirasi. Oke. Bismillah. Memiliki pekerjaan yang halal meskipun sedikit hasilnya itu lebih baik daripada mendapatkan hasil yang banyak tetapi dari usaha yang tidak jelas kehalalannya. Sedikit tapi halal. Al-Kisah, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat mahir dalam berdagang. Di kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Abdurrahman dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi al-Ansori, orang kaya raya di daerah tersebut. Suatu hari, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Hartaku akan kubagi menjadi 2 bagian, dan separohnya untukmu. Pilihlah istriku yang kamu sukai, nanti aku ceraikan dan kamu nikahi." Mendengar tawaran itu, Abdurrahman menjawab, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana tempat pasar perdagangan di Madinah." Saat menjawab, "Oh, baiklah, ada, yakni pasar Bani Qainuqa." Kemudian Abdurrahman memulai usahanya dengan berdagang keju dan minyak samin. Tidak lama kemudian dia sudah dapat mengumpulkan sedikit uang dari keuntungan usaha dagangnya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada Abdurrahman, "Apakah kamu sudah menikah?" Abdurrahman menjawab, "Sudah ya Rasulullah." Dengan wanita Ansor, jawabnya. Nabi SAW bertanya lagi, "Berapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "Sebutir emas." Maksudnya emas seperti dan seberat biji kurma. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengadakan walimah. Kalian habis ngapain? Sebelumnya mati lampu ya? Iya. Kan udah diajari ya ibu. Habis sudah tokennya. Oh iya. Habis sudah tokennya. Iya. Coba ini pakai lampu hijau. Malasnya aku tampil bantal tidur di luar aja boleh nggak? Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengadakan walimah meskipun dengan seekor kambing. Lalu Abdurrahman mengundang kaum muhajirin dan ansor dalam suatu walimah sebagai pengumuman tentang pernikahannya. Salah satu pelajaran atau ibrah yang dapat diambil dari kisah di atas adalah pelajaran untuk tidak menjadi beban hidup orang lain, alias harus bisa hidup mandiri dengan memiliki pekerjaan yang halal meskipun sedikit hasilnya, daripada mendapatkan hasil keuntungan yang banyak tapi dari usaha yang tidak jelas kehalalannya. Karena itu, Islam sangat menghargai pekerja keras. Bahkan makanan yang dihasilkan dari usaha keringat sendiri itu lebih baik daripada dari hasil belas kasihan orang lain. Itu jangan dimakan lagi ya. Kenapa tuh? Rombongannya Kak Alka mau makan. Ini nih. Ini kayaknya. Berapa orang? 5 orang. Itu pas lagi 5. Sama siapa itu? Ini sama siapa? Sama pemateri, Mae, dan Ini mas nyalain dulu ya. gimana emang bisa? Lampu. Karena itu Islam sangat menghargai pekerja keras. Bahkan makanan yang dihasilkan dari usaha keringat sendiri itu lebih baik daripada dari hasil belas kasihan orang lain. Apalagi dari cara-cara yang tidak halal seperti mencuri, menipu, memakai uang negara dan sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min an yakula min amali. Boleh yang tadi siang ya? Ya. Makan
makan. Semoga itu boleh snack. Makan. Min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada sesuatu makanan yang baik melebihi apa yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Nabi Daud makan dari hasil usahanya sendiri. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwa mencari rezeki pekerjaan yang halal adalah wajib bagi tiap muslim setelah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hadis riwayat Tabrani. Seseorang yang tertidur kelelahan karena mencari rezeki yang halal, maka tidurnya itu akan dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Sebaliknya, Rasulullah SAW sangat membenci sikap bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Beliau senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas dan berdoa dengan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap lemah, malas, pengecut dan kepikunan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, serta mempersembahkan kerja dan amal yang terbaik dalam kaitannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita kaum muslimin untuk dapat berusaha atau bekerja secara mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Jadi tidak boleh membebani. Seperti ini juga ya, kayak tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.